Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ibu akan membahas materi yang telah kalian catat di minggu sebelumnya. Dan materi ini akan masuk ke mid semester kalian pada hari Senin. Jadi silahkan dipahami dengan baik. Yaitu materi suku banyak atau polinomial. Jadi sebuah sistem persamaan ketika dia pangkatnya lebih dari 2 disebut dengan polinomial atau suku banyak. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Kemudian ada pangkat 2, kemudian pangkat 1 dan tidak berpangkat. Kalau misalnya suatu fungsi atau suatu persamaan dia pangkat tertingginya pangkat 2, maka dia disebut dengan fungsi kuadrat. Tapi ketika dia pangkatnya lebih dari 2, maka dia disebut dengan polinomial atau suku banyak. Nah, ada operasi pada suku banyak itu sama halnya pada operasi-operasi matematika lainnya, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan pembagian yang akan kita bahas di sini. Pertama, penjumlahan dan pengurangan. Misalkan diketahui fungsi X sama dengan 5X pangkat 3 plus 7X kuadrat plus 4X min 8. Dan fungsi GX sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X plus 5. Tentukan Fx plus Gx dan Fx min Gx. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu simple ya, kalian sudah pernah belajar, yaitu tinggal menjumlahkan dan mengurangkan variabel dengan pangkat yang sama. Itu berarti 5x pangkat 3 tinggal kita kurangkan dengan x pangkat 3. Kemudian ditambah 7x kuadrat. Maaf ya, ini ditambah. Kita tambah dengan min 2x kuadrat. Kemudian 4x ditambah dengan x dan min 8 ditambah dengan 5. Oke. 5x pangkat 3 plus x 6x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat plus min 2x kuadrat 5x kuadrat plus 4x plus x 5x, kemudian min 8 plus 5 min 3 kali plus min 3. Oke. Ini untuk penjumlahannya. Pengurangannya tinggal dikurangkan saja yang memiliki variabel sama. Jadi 5x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat min 2x kuadrat plus 4x min x plus min 8 min 5. Oke. 5x pangkat 3 min x pangkat 3. 4x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat min 2x. Min kali min plus, maka 7x kuadrat plus 2x sama dengan 9x kuadrat plus 4x min x 3x min 8 min 5 min 13 min kali plus min, jadi di sini min. Oke, ini untuk penjumlahan dan pengurangannya sederhana sekali, kalian pasti bisa. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang pembagiannya. Oke, yang kedua adalah pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak di sini ada 2 metode. Pertama metode bersusun dan kedua metode Horner. Kita akan bahas tentang metode bersusun dulu. Nah, metode bersusun ini sama halnya seperti pembagian susun ke bawah yang sudah pernah kalian pelajarin dari zaman SD, SMP. Cuman bedanya yang dibagi itu sebuah polinomial atau suku banyak gitu. Kita coba kerjakan. Kita tulis sini ya, 4x pangkat 5 plus 3x pangkat 3 min 6x kuadrat min 5x plus 1 dibagi 2x min 1. Oke.
Pertama, cara prinsipnya sama, yaitu bagi dari yang paling depan dulu, si 4x pangkat 5. 4x pangkat 5 kita bagi dengan 2x. 2x dikali berapa yang hasilnya akan menghasilkan 4x pangkat 5. Sekarang kita perhatikan dulu 4-nya. 4 dibagi 2 berapa? 2 kali berapa hasilnya 4? 2 kali 2. Kemudian x pangkat 5 dibagi x. X dikali berapa yang hasilnya x pangkat 5. Ingat, kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Jadi x, biar si x ini jadi x pangkat 5, kan x doang tuh berarti pangkat 1 nih. Biar dia jadi x pangkat 5 berarti kurang 4 dong pangkatnya. Berarti x dikali dengan x pangkat 4. 2 kali 2 4, x pangkat 4 dikali x pangkat 5. Kenapa? Karena perkalian pangkatnya itu menjadi ditambah gitu. Maka di sini tulis 4x pangkat 5. Kalikan juga ke belakangnya, jangan lupa. 2x pangkat 4 dikali min 1. Min 2x pangkat 4. Seperti itu. Kita kurang ya. Masih ingat kan? 4x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 5 habis. Oke, karena habis kita coret aja ya. Habis. Terus di sini 2x pangkat 4, karena dia tidak punya teman, jadi dia langsung turun ke bawah. Tapi jangan lupa dikalikan dulu dengan minnya, min sini. Jadi 2x pangkat 4. Kemudian 3x pangkat 3 nya turun, plus 3x pangkat 3. Nah terus sekarang baru kita bagi lagi, lanjut. 2x pangkat 4 dibagi 2x. 2x kali berapa yang hasilnya 2x pangkat 4? 2 bagi 2, 1. Jadi udah pasti pasti depannya 1. Nah x pangkat 4 dibagi x berarti x pangkat 3. Oke, x pangkat 3 dikali 2x, 2x pangkat 4. X pangkat 3 dikali min 1, jadi min x pangkat 3. Baru tinggal dikurang. Oke, ini habis. 3x pangkat 3 dikurang min x pangkat 3. Min kali min hasilnya plus, jadi 3x pangkat 3 plus x pangkat 3. Jadi 4x pangkat 3. Kemudian ini turun, min 6x kuadrat. Dibagi lagi, 4x pangkat 3 dibagi 2x, plus 4 bagi 2, 2, x pangkat 3 dibagi x kuadrat. Kalikan, 2x kuadrat kali min 1, min 2x kuadrat. Oke. Dikurang. Ini habis. Min 6x kuadrat min 2x, min kali min plus, jadi min 6x kuadrat plus 2x kuadrat, min 4x kuadrat. Kemudian ini turun lagi, min 5x. Kita bagi lagi, min 4x kuadrat dibagi 2x. Karena dia min, pasti di sini juga min 2x, min 2x kali 2x min 4x kuadrat. Kemudian min 2x dikali min 1 plus 2x. Kita kurang. Habis ya. Min 4x kuadrat min 4x. Habis. Min 5x min 2x. Min 7x plus 1. Satunya turun. Nah sekarang min 7x 2x dikali berapa yang hasilnya min 7x. Karena di sini min, otomatis di sini juga min. Sekarang kita bagi 7, 2 kali berapa yang hasilnya 7, yaitu 2 dikali 7/2 gitu. Kalikan, min 7/2 dikali 2 hasilnya min 7x.
X. Min 7/2 dikali min 1 plus 7/2. Baru dikurang sama, ini habis. 1 dikurang 7/2 samakan penyebutnya yaitu 2. 2 kali 1 2. 2 kurang 7 min 5/2. Jadi hasil baginya adalah ini ya, hasil baginya yang ada di atas ini adalah hasil bagi 2x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 2x min 7/2, dan sisa baginya sama dengan min 5/2. Ini adalah sisa baginya. Ini penyelesaian pembagian menggunakan metode bersusun. Nah, yang kedua adalah kita bahas tentang metode Horner. Oke, yang kedua di sini kita akan bahas menggunakan metode Horner. Jadi ada beberapa aturan pada metode Horner. Pertama, kita harus meletakkan seluruh koefisien dari derajat tertinggi sampai 0 di bagian atas. Jadi dia harus berurutan dari si derajat tertinggi sampai 0. Kemudian jika terdapat suku banyak yang tidak ada, maka koefisiennya 0. Misalnya di sini ada 3x pangkat 3 plus 2x min 8. Nah, lihat di sini x pangkat 3 langsung ke x, tidak ada x kuadrat, ya kan? Jadi variabel tidak ada suku banyak x kuadratnya. Nah, maka itu dia menjadi 0. Jadi seperti ini. 3x pangkat 3 plus 0 plus 2x min 8 gitu. Jadi koefisien si x kuadratnya sama dengan 0, seperti itu. Kedua, letakkan faktor pengali di samping kiri. Ketiga, baris bawah bagian kiri adalah hasil bagi, sedangkan bagian kanan adalah sisa. Kita coba ke contoh soal. Tentukan hasil bagi dan sisa jika x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 4 dibagi x min 2. Pertama, kita harus menentukan faktor pengalinya dulu sebelum mengerjakan soal. Kita cari faktor pengalinya. Caranya adalah x min 2 ini sama dengan 0. Jadi kita cari nilai x-nya. Jadi x sama dengan 2. Nah, 2 ini adalah faktor pengali. Kedua, baru kita bikin skema Horner. Ini adalah skema Horner. Kemudian ingat aturannya, letakkan seluruh koefisien dari derajat tertinggi di bagian atas. Jadi kita disuruh meletakkan seluruh koefisien dari derajat tertinggi di bagian atas ini. Pertama, x pangkat 3 koefisiennya 1, ya kan? Kemudian 7x kuadrat koefisiennya 7. Setelah x kuadrat harusnya masih ada x sebelum konstanta. Tapi karena x-nya tidak ada di sini, maka koefisiennya 0. Itu. Baru terakhir 4. Kedua, letakkan faktor pengali di samping kiri. Ini faktor pengali kita taruh di sini. Oke. Nah, untuk operasi Horner itu sendiri, angka paling depan ini selalu turun. Oke. Jadi jangan bingung kenapa tiba-tiba di sini ada 1, karena memang angka paling depan selalu turun. Misalnya angka paling depannya 5, ya 5-nya di sini 5 ditulis gitu. Kemudian di sininya tandanya dijumlahkan. Selalu dijumlah. Selanjutnya tinggal dikalikan saja antara faktor pengali dengan angka pertama. 2 dikali 1 2. Kemudian tinggal dijumlahkan. 7 tambah 2 9. 2 kali 9 18. 0 tambah 18 18. 2 dikali 18 36. 36 tambah 4 40. Oke. Baru sekarang kita perhatikan baris bawah bagian kiri adalah hasil bagi, sedangkan bagian kanan adalah sisa. Kita lihat yang mana yang paling kanan, ini. Maka ini adalah sisa. Sementara ini
adalah hasil baginya. Hasil baginya di sini ada 3 angka dan di sini harus dituliskan dalam bentuk suku banyak juga, di mana angka terakhir sudah pasti konstanta. Kalau di angka terakhir itu konstanta, maka di sini pasti variabelnya x dan di depan pasti x kuadrat. Jadi x kuadrat plus 9x plus 18. Kemudian sisanya sama dengan 40 gitu. Mudah ya. Sini biar nggak bingung. Kalau kamu lupa, sini kita kasih tanda. Ini adalah koefisien dari si fungsi polinomnya. Kemudian 2 ini adalah faktor pengali. Kemudian untuk operasinya selalu ditambah. Kemudian satunya ini selalu turun. Dan untuk operasinya ini adalah dikali gitu. Jadi biar kalau kamu nggak bingung. Oke, cukup sekian penjelasan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.